Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadillah. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu filsafat ilmu. Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sopein. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sementara istilah sopein itu bisa diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf sebetulnya adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, kalau ada orang yang mengaku filsuf dan dia mengklaim sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebetulnya justru belum menjadi seorang filsuf. Filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki seorang murid yang bernama Anaximandes. Ia mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Jadi sebetulnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin itu bukanlah hal yang baru. Anaximandes juga mengemukakan itu, tetapi karena tidak didukung oleh riset dan data yang valid serta empiris, maka masih sangat lemah. Filsuf berikutnya adalah Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Filsuf yang ketiga adalah Parmenides. Ia mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh satuan terkecil, tetapi dia tidak mengatakan secara pasti apa itu satuan terkecil. Ambil misal sebuah tembok, ketika sebuah tembok ini kita dalami lagi, di situ ada semen dan dalam semen ada butiran semen. Di situ ada pasir, di dalam pasir masih ada butiran-butiran pasir. Nah, mungkin dimaksudkan oleh Parmenides seperti itu satuan terkecil. Filsuf yang keempat yaitu Demokritus. Pemikiran Demokritus mirip seperti Parmenides, hanya saja dia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini tercipta oleh yang namanya atom. Jadi, atom itu adalah satuan yang tidak terbagi. Sebetulnya istilah atom itu sudah muncul di era filsuf Demokritus. Nah, keempat filsuf ini adalah filsuf yang pertama yang hadir di dunia. Yang menarik adalah Thales. Thales mengatakan dunia ini diciptakan oleh air. Itu sebetulnya karena dia tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air, sehingga dia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. Begitu pula dengan Heraklitus, yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api, karena dia hidup di kaki gunung berapi yang sering melihat percikan api. Jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern awalnya dibangun oleh argumen-argumen seperti ini yang sebetulnya secara rasio, secara empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan hanya baru pada tataran opini saja atau argumen. Para filsuf pertama di dunia juga sering disebut sebagai para filsuf alam, karena pemikiran mereka berupaya menafsirkan tentang alam, juga berupaya membuat pemikiran mengenai bagaimana alam dan semesta ini tercipta. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul yaitu, apakah dengan mempelajari filsafat itu dapat semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Nah, argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan, karena filsafat sebetulnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat Anda. Bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di daerah filsafat skolastik muncul filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Santo Agustinus berupaya membuktikan keberadaan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Sementara St.
Thomas Aquinas berupaya membuktikan keberadaan Tuhan dengan meminjam pemikiran Aristoteles mengenai causa sui atau causa prima atau penggerak yang tak tergerakkan. Inilah mengapa Bertrand Russell mengatakan bahwa sesungguhnya filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan oleh ilmu pengetahuan maupun agama. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.